Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya ET Channel. Di sini saya akan berbagi tentang memancing, baik itu alat-alat yang diperlukan serta tips-tips cara menggunakannya. Ini sangat bermanfaat bagi Anda sebagai pemancing pemula agar tahu alat-alat apa saja yang cocok buat Anda. Oke, simak terus video. Baiklah sahabat ET Channel, kita langsung saja masuk kepada tahap apa-apa saja yang dibutuhkan oleh seorang pemancing pemula. Yang pertama, seorang pemancing haruslah memiliki joran, kemudian reel, yang beserta benangnya, dan kemudian lagi beberapa alat pancing yang sudah dikemas di dalam kotak seperti stopper, pelampung, kili-kili kancing. Ini yang jenis kancing, dan juga mungkin persiapan kili-kili biasa seperti ini, dan kemudian timah, banyak ukuran tergantung pelampung yang akan digunakan. Baiklah, kita masuk ke tahap daripada penjelasan alat-alat pancing yang akan kita gunakan. Untuk joran, sebaiknya kita memilih dengan mencocokkan di lokasi mana kita akan mancing. Jika kita akan memancing di kolam pancing atau di tempat terbuka yang bersih, mungkin kita bisa menggunakan joran yang berukuran pendek seperti punya saya. Ini 1,20 m. Ini sudah tampak tua karena sudah cukup lama saya gunakan dari awal saya belajar mancing dulu. Keunggulannya lagi daripada joran yang berukuran pendek ini, ketika kita mancing di alam terbuka, ada kemungkinan kita akan masuk ke dalam rimbunan-rimbunan pepohonan. Jadi mudah untuk kita membawanya karena ukurannya pendek. Tetapi boleh juga kita menggunakan ukuran joran yang panjang, seperti saya juga memiliki joran yang lebih panjang. Ini berukuran 2,70 m. Kenapa saya memakai ini juga? Karena apabila kita memancing di tempat terbuka, kemungkinan di tepi daripada tempat kita memancing itu terdapat banyak semak atau tumbuhan-tumbuhan liar seperti kangkung, rumput, dan lain-lainnya, sehingga dengan joran panjang ini mata pancing kita tidak akan mudah tersangkut karena joran yang kita gunakan panjang. Kemudian untuk reel kita gunakan
sesuai dengan ukuran benang yang kita pakai. Nah, seperti reel yang saya gunakan ini ukurannya 750 karena saya menggunakan benang yang halus, yaitu benang 0,20. Ya, lumayan halus kalau untuk memancing. Sangat halus, walaupun masih ada lagi yang lebih halus daripada 0,20, yaitu 0,15, 0,12 atau 0,10. Itu digunakan untuk memancing ikan-ikan tertentu. Nah, jika kita menggunakan benang yang lebih besar daripada 0,20, misalnya 0,23, 25 dan 30 atau seterusnya, kita juga harus menyesuaikan reel yang kita gunakan. Semakin besar diameter benang yang kita gunakan, maka semakin besar pula reel yang kita butuhkan. Seperti punya saya ini, ya. Ini reel 5000 dan benang yang saya gunakan 0,27. Jadi ketika kita menggulungnya di dalam reel ini, kita mendapat ukuran benang yang panjang karena spool daripada reel ini besar. Dan apabila kita gunakan dengan reel yang kecil, maka ukuran benangnya akan lebih pendek karena reel yang kita gunakan lebih kecil, sehingga akan terjadi kesulitan pada saat kita melempar. Seperti benangnya muntah, istilah dalam memancing itu muntah dari reelnya, dari spoolnya, atau bergulung, kusut. Sama juga ketika kita menggunakan benang yang kecil pada reel yang besar, maka benang tersebut akan jauh ke dalam, sehingga kita sulit untuk melempar karena dia akan tergesek oleh pinggiran spool dan akan membuat benang lebih cepat rusak. Oke, selanjutnya stopper. Nah, stopper biasa digunakan untuk sebagai pembatas daripada pelampung, timah, dan mata pancing. Digunakan stopper ini untuk mempermudah kita dalam menyetel kedalaman air atau menyetel kedalaman umpan sesuai dengan keinginan ikan. Karena di dalam memancing kita tidak membawa keinginan kita, tetapi kita mengikut keinginan ikan. Seperti apa yang ikan inginkan, umpan yang akan dia makan di dasar atau menggantung, itu terserah ikan. Dengan stopper ini kita bisa mudah menyetelnya atau mengaturnya. Untuk pemasangan stopper ini sangat mudah. Mungkin di antara Anda ada yang belum tahu. Baik, saya akan tunjukkan. Pertama kita pasang dulu reel ke jorannya. Yang sudah berkokok. Kita pasang dulu benang ke
dalam masukkan benang ke dalam lubang-lubang cincin. Kemudian ujung benang kita masukkan ke dalam lubang dari kawat yang telah disediakan oleh pabrik untuk stoppernya. Kita masukkan ke tengah-tengahnya. Nah, setelah masuk, kemudian kita geser stoppernya, kita pindah ke dalam benang seperti ini. Nah, sekarang stopper sudah masuk ke dalam benang. Kemudian kita masukkan kili-kili kancing. Nah, kili-kili kancing ini hanya khusus untuk pelampung kayu. Jika kita menggunakan pelampung busa, kita hanya tinggal masukkan benang ke tengahnya. Tapi untuk kili-kili kancing ini hanya untuk pelampung kayu. Masalahnya di tempat saya, kili-kili kancing ini tidak ada yang lebih kecil dari ini. Walaupun sebenarnya ada ukuran yang lebih kecil dari ini, tapi di tempat saya tidak ada. Jadi saya menggunakan yang paling kecil yang ada di toko di sini. Berhubung karena lubang daripada cincin kili-kili ini terlalu besar, maka dia akan menyangkut pada stopper dan dia tidak akan bergerak bebas. Jadi harus saya kecilkan dengan menggunakan tang. Kemudian kita masukkan benangnya. Dan dia akan berhenti pada stopper yang kita pasang tadi. Kemudian kita masukkan lagi stopper. Nah, untuk kali ini kita langsung memasukkan 2 buah stopper karena akan sekaligus menjadi pembatas daripada pelampung dan pembatas pada timah. Ini sekali 2 kita pindahkan. Ya, seperti ini. Yang ini untuk pembatas pelampung ke timah, dan ini pembatas timah ke pelampung, agar tidak terjadi kusut atau berkaitnya mata panjang.